Bagi kita semua semangat. Amin. Kita belajar hari ini di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat yang pertama, nanti kita baca sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara seorang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Cerita ini menyangkut akan ayat yang ke-13 dengan kata kunci, yaitu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perumpamaan tentang kerajaan surga itu diibaratkan 10 wanita yang terdiri dari 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang bijaksana. Kita pahami cerita ini, saudara, dan saya mau menyimpulkan bahwa yang paling penting Anda baca di dalam ayat 13 adalah berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jaga soal apa? Saya mencatat satu. Yang pertama adalah ketika mempelai datang, apa yang harus kita siapkan? Saya menuliskan yang pertama yang harus kita siapkan ketika mempelai datang, yaitu siapkan wadah hati yang limpah. Seperti Alkitab katakan ini, perempuan yang bijaksana itu menyiapkan segala sesuatu, yaitu pelita dan minyak, serta minyak dalam buli-buli mereka. Mereka mempersiapkan minyak begitu rupa karena mempelai harus dia songsong. Kata berjaga-jaga yang pertama, saya mencatat ketika mempelai datang, kita harus siapkan wadah hati yang limpah. Yang kedua adalah persiapan yang matang. Yang dimaksud persiapan yang matang itu, roh tidak boleh padam. Banyak sekali, saudara, kita melihat orang tidak lagi mau berjaga-jaga. Nah, kenapa Tuhan bilang harus berjaga-jaga? Karena tidak tahu kapan, saat, maupun akan saatnya. Atau kata Alkitab, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari, maksudnya, maupun akan saatnya. Nah, kita ini sering melewati
hari-hari kita dengan tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Dan kita seringkali juga tidak berjaga-jaga akan apa yang akan kita hadapi. Saudara, hari ini adalah hari yang mencekam di seluruh dunia ini, sehingga kita diminta oleh pemerintah kita berjaga-jaga. Atas apa kita berjaga-jaga? Atas satu virus yang menyebabkan kematian yang luar biasa. Maka kita diminta berjaga-jaga, harus membersihkan diri, harus cuci tangan, harus minum dan melembabkan tenggorokan, harus juga menjaga jarak, dan itulah kata kunci berjaga-jaga. Dan banyak juga anak Tuhan lupa untuk berjaga-jaga saat mempelai itu datang. Nah, mempelai itu datang, satu yang pertama adalah membawa hadiratnya. Dia datang untuk memberkati kita lewat hadiratnya, dan kita tidak berjaga-jaga dengan sikap hati kita yang benar di dalam menyembah Tuhan. Dan juga kita tidak juga menyiapkan wadah hati kita yang limpah untuk kita menyerap semua hal yang ilahi yang Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga kita bisa menikmati akan mempelai itu. Yang kedua, ini juga persiapan yang matang agar roh tidak boleh padam. Nah, banyak anak Tuhan yang rohnya padam. Nah, saudara, trik iblis sekarang ini membuat roh padam itu salah satunya tidak ke gereja. Nah, kita diskusi di luar, saudara, bagaimana orang-orang percaya hari ini dibuat terendam di dalam rumah, dan dia sudah menganggap bahwa rumah itu adalah satu tempat yang paling mengenakkan baginya, karena tidak kemana-mana, dan dia bisa juga selalu bersama suami, bersama istri, karena ada karantina yang kita pilih supaya kita tidak terkena virus. Jadi bisa lihat suami terus, ternyata istrinya ini cemburu. Sebenarnya kalau suaminya keluar rumah, dia was-was, takut-takut nanti suaminya bisa selingkuh dengan orang lain. Sebenarnya dia berharap agar suaminya terus ada di rumah, tapi karena kebutuhan ekonomi terpaksalah dia bekerja di luar, namun hatinya was-was. Kalau nanti suamiku itu tercantol kepada perempuan lain. Nah, banyak orang sudah menikmati di rumah. Banyak sekali, saudara. Kalau Anda lihat, orang banyak sekali sudah menikmati di rumah. Nah, saya kebetulan orang yang tidak rumahan. Kalau sudah di rumah begitu, satu hari pasti saya akan pergi keluar, mau jam 1 subuh, mau jam 1 pagi gitu, tengah malam jam 2 saya bisa sendiri ngomong keluar. Saya pakai kendaraan, hanya minum segelas teh, kemudian saya pulang ke rumah. Istri saya kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak tahu. Nah, kenapa dia tidak tahu? Pasti saya nyelinap keluar sendiri. Tapi kalau tahu, saya bilang saya pergi dulu keluar. Nah, direndam, dengan kata lain, memang sengaja ditempatkan di rumah untuk dia merasa nyaman. Dia bisa lakukan apa saja, dia bisa berperan apa saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu rencana Tuhan? Saya bilang tidak. Saya bilang tidak. Tidak ada rencana Tuhan saudara harus di rumah melakukan apapun. Karena Alkitab mengajarkan adalah Anda harus beribadah kepadanya dengan teman-teman seiman, dengan orang-orang lain, membangun satu dengan yang lain. Yang itu yang Tuhan perintahkan. Dan Anda coba cek satu persatu, apakah roh mereka masih menyala-nyala atau roh mereka sudah padam. Itu bisa kita lihat roh di mana anak Tuhan sekarang yang ada di rumah, hampir-hampir rohnya padam. Bisa Anda cek satu persatu dulu. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dan kesaksian apa dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah bisa bersaksi, karena interaksi saksi itu ada di luar rumah.
Kalau dia di rumah, apa yang mau dia saksikan? Kebaikan Tuhan dia tidak bisa saksikan, kemuliaan Tuhan dia tidak bisa saksikan ke orang lain, hanya terbatas antara suami, istri, dan anak-anak. Nggak ada yang lain yang bisa kita saksikan, sehingga kita bisa melihat bahwa itu sebuah tindakan roh yang mungkin bisa menjadi padam. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, roh kita pun bisa padam. Kalau kita tidak selenggarakan ibadah di hari Sabtu ini, roh saudara pun bisa padam. Roh saya pun bisa padam. Roh istri saya pun bisa padam. Kalau kita tidak beribadah, tidak menyembah bersama-sama. Contoh saudara ya, ada pasangan suami istri, anaknya 3. Suara suaminya cempreng, suara istrinya cempreng, suara anak-anaknya cempreng. Menyembah mereka harusnya nada dasar do sama dengan C, dia rubah do sama dengan F minor. Nah kemudian nggak ada matchingnya. Kira-kira begitu suara istri. Suara bapaknya nggak ada kerennya, sehingga nggak ada satu unity dalam keluarga itu menyembah Tuhan. Kalau di gereja kita tertolong dengan worship leader, amin. Kalau kita di perkumpulan jemaat kita tertolong oleh pemuji penyembah. Kalau kita tidak bisa menyembah, kita dipimpin oleh penyembah, maka kita bisa menyembah meskipun kita baru belajar menyembah. Ada yang menuntun kita. Itu gunanya kita harus berjaga-jaga. Di mana kita harus menemukan teman-teman seiman untuk kita berjaga-jaga. Nah saudara, saya berharap saudara mengerti bahwa hari Sabtu ini, tempat kita ini bukan sekedar kumpul, tapi kita menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau cari perkenanannya, dan kemudian kita terlatih roh kita terus menerus sampai virus corona ini sudah benar-benar tidak ada lagi di bumi kita. Jadi sudah steril, tidak ada lagi virus yang mengganggu kita. Nah berbahayanya juga yang kedua begini saudara, mereka tidak lagi perlu unity. Jadi persaudaraan itu sudah dianggap barang barang tak perlu. Nah bayangkan saudara ya, bayangkan saudara, Anda punya gembala, masa sih saudara nggak rindu ngobrol sama gembala atau ngomong sama gembala? Benar ya? Tapi sampai sekian bulan tidak ada satu pun yang memang rindu mencari Tuhan. Itu tandanya sudah tidak lagi mau berunity, sudah tidak lagi menghargai gereja Tuhan yang memang sebenarnya Tuhan bentuk sendiri. Gak lagi mau mencari sebuah keintiman satu dengan yang lain. Lebih asik di rumah. Jadi itu yang berbahaya sekali. Maka kata berjaga-jaga itu sangat penting dalam hidup kita ini. Apalagi situasi yang saat ini, kita harus berjaga-jaga. Semua harus berjaga-jaga agar roh kita juga tidak ikut-ikutan padam. Nah hal yang kedua yang saya pelajari adalah berjaga-jaga di dalam ayat yang ke-11 terhadap pintu yang ditutup. Alkitab katakan begini, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Artinya berjaga-jaga agar pintu jangan ditutup. Kenapa kalau pintu ditutup, saudara?
Bayangkan saudara, di ruangan ini ada pesta kawin. Di sebelah sana, di luar sana ada gadis-gadis yang bodoh yang keluar membeli minyak untuk pelitanya. Tapi karena di sini sudah mulai pesta, pintu ditutup. Ketika pintu ditutup, maka semua yang ajaib yang terjadi di pesta kawin itu, yang dinikmati, sukacita, sorak-sorai, kebahagiaan, unity, saling mengasihi, saling memperhatikan, menikmati anggur, menikmati makanan, itu tidak dinikmati oleh gadis-gadis yang bodoh. Makanya saudara, Anda harus berjaga-jaga agar semua pintu tidak boleh Anda temukan gitu. Alkitab bilang begini, Yesus bertumbuh, kemudian dia dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Jadi kalau saudara sudah mulai menutup pintu untuk orang lain mengasihimu, itu berbahaya. Jangan pernah pintu kemurahan manusia kepada saudara tertutup. Itu sangat merugikan hidup kita kalau ada orang sudah membenci kita. Yang pertama saya baca di sini dan saya bisa tuliskan adalah bagaimana terhadap pintu yang sudah ditutup. Yang pertama, kemurahan tidak diterima lagi. Kemurahan Tuhan tidak diterima lagi. Banyak orang saudara, ketika pintu sudah ditutup, dengan gampang dia bisa buka. Ternyata dijawab dari balik pintu itu bahwa dia tidak mengenal kita. Alkitab katakan, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Cilaka saudara kalau ada dari balik pintu, Anda sudah mulai bergegas mengetok pintu. Dari balik pintu orang berkata, aku tidak mengenal engkau. Untuk apa kau masuk? Aku tidak mengenal engkau. Artinya kemurahan itu tidak diterima lagi. Yang kedua, perkenanan Tuhan tidak ada lagi. Kalau saudara berharap Tuhan membuka pintu lebar-lebar, dan sebenarnya pintu lebar itu bisa bagi orang yang memang polos, tulus. Tapi kalau saudara yang sudah kelihatan rohani, ini orang bodoh, 5 gadis bodoh ini sebenarnya orang-orang yang termasuk rohani, tapi persiapan dia kurang. 5 perempuan yang rohani kemudian adalah yang disebut orang bijaksana, karena dia mempersiapkan segala sesuatu ini. Nah saudara, ketika perkenanan Tuhan itu tidak ada lagi, maka begini, mau sebesar apapun pintu, Anda mau dobrak itu dengan teriakan tangisan, kalau Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau, habis sudah saudara. Nah maka dari itu ayat ini menasihatkan kita supaya kita berjaga-jaga akan apapun. Jangan Anda berjaga-jaga hanya sikap rohani ke atas, tapi tidak berjaga-jaga sama kita. Cara kita berjaga-jaga begini. Saudara kan nggak boleh menulis sesuatu yang menyakiti hati orang lain atau hati teman. Saya bertubuh pendek. Waktu kecil saya disebutkan rabun geleng. Geleng bahasa Batak, bahasa Indonesianya ganteng. Bayangkan saudara, sakitnya kalau kita dibilang geleng. Ya memang tubuh kecil kok, harusnya kan diterima. Tapi penyebutan rabun geleng itu membuat dan mempengaruhi saya menjadi menaikkan intensitas jantung saya. Setiap ada orang yang bilang gitu, mulutnya masih tidak. Saya tahu mau segede apa tuh?
Kalau udah orang gede saya pukul, saya nggak betul. Ya namanya gede dia dengan saya pasti. Tapi saya nggak suka dengan disebut rabu geleng. Akhirnya apa? Waktu saya kecil di sebelah rumah saya ada tetangga warga Siregar. Om ini pengurus Persatuan Renang seluruh Indonesia cabang Sumatera Utara. Namanya Bangsul Siregar. Nah kemudian mereka selalu latihan jam 5 subuh di kolam renang Selayar. Satu kali yang sepantaran saya, meskipun dia sedikit usia lebih tua, namanya James, tapi kami panggil dulu dia Parli, karena namanya Parli. Ayo pun ikut. Besok jam 4 subuh kau bangun, kita pergi bareng. Kemana? Ke kolam renang. Saya bilang, oke, saya mau. Jadi kami rame-rame bersama kakaknya, Novi, Dika, Lucy, adiknya, sama Arlene. Kami berempat bersama bapaknya. Dan di sana kami sudah bertemu dengan bapaknya Elvira Rosa Nasution. Kemudian diajar sama Om ini, diajar saya renang. Saya hanya tahu gaya batu dan untuk nggak bisa lagi ke permukaan. Diajari mereka sudah sahih betul kalau keluarga itu, tetangga saya ini, itu gaya bebas itu udah lenturnya kayak apa? Taulah itu standar Olimpik kolam renang ya, dia selesaikan 20 kali bolak-balik. Nafasnya keren. Itu Elvira Rosa, bentuk badannya kayak biola. Tahu biola? Kayak gitar. Waduh, ada lagi adiknya atau kakaknya itu Maya Rosa. Semua menyelesaikan sprint gaya bebas dengan cepat. Saya berlatih terus, akhirnya saya pintar berenang, mendadak saya tinggi. Meskipun akhirnya saya pendek juga sih. Saya ukur semua dengan saudara-saudara saya paling tinggi ternyata setelah saya berenang. Saya menguasai 4 gaya. Mau gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan dolphin, lumba-lumba. Dan sampai hari ini saya suka berenang. Saya sangat suka berenang. Nah, waktu saudara dikatakan Rabu Geleng atau David Sylvester, apa sebutan ini bisa menyakiti hatinya ya? Itu rasanya kita nggak enak. Jadi kita pun diantara sesama harus berjaga-jaga. Tutur kata, amin. Kalau ketemu harus saling sapa, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh ngomong kotor, ngomong menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Itu juga harus berjaga-jaga. Menulis sesuatu pun harus berjaga-jaga. Satu kali saya bukan punya pengalaman, tapi saya bisa menceritakan pengalaman orang lain. Dan ini tulisannya juga. Hanya dengan menulis itu saja, salah kata mereka putus. Tapi dulu kan belum ada HP, ada surat, bisa diputus surat gara-gara salah membuat kalimat-kalimat kalimat pujian. Nah mungkin yang satu merasa berlebihan pujian-pujian dalam tulisan itu, dia menuliskan begini: laut pun ku seberangi, gunung pun ku daki. Kemudian apalagi dia tambahkan,
demi satu buah Indomie. Nah, si cewek udah deg-degan ini sampai akhir dari kalimat itu dia boleh demi sebuah Indomie, putus saudara. Memang kesannya bercanda, tapi wanita yang menerima saudara-saudara itu udah gemetar duluan ini dari Bang David Sylvester dibuka. Oh, langit pun kudaki, haleluya. Dia pasti menganggap aku pujaan hati yang ajaib. Laut pun kuseberangi, berdebar-debar. Dia lihat kalimat yang lain dan selanjutnya demi sebungkus Indomie. Nah, semua kita harus berjaga-jaga. Cara berpakaian kita pun harus berjaga-jaga. Pakaian perempuan harus sopan. Tidak boleh mengundang. Kalau di hukum di Amerika ada satu hukum yang membuat mereka itu begini. Pada umumnya itu mereka negara terbuka, mau pakaian apa saja dianggap tidak ada masalah. Mau belah dadanya kelihatan, mau pakai celana pendek seksi, itu oke, tidak ada masalah. Sepanjang Anda lihat, itu tidak ada masalah. Tapi waktu Anda pegang, ada masalah. Tapi di Indonesia, melihat itu sudah sama dengan memegang, saudara. Misalnya ada perempuan lah, siapalah yang suka berpakaian seksi di sini. Dulu ada yang suka berpakaian seksi. Sudah pelayan Tuhan, tapi dia keburu kawin. Namanya Halimah Dahalimah. Halimah itu pakaiannya ke gereja, seksi banget. Roknya pendek. Roknya pendek sekali. Dia tahu persis bahwa kulitnya enak dilihat laki-laki, mulus gitu. Maka dia berani. Tapi kalau kaki saudara bopeng-bopeng, saya pikir nggak akan berani pakai rok pendek. Nanti dia tahu kelebihan dirinya, maka dia expose gitu. Nah, buat kita negara timur itu melihat seperti sudah memegang. Nah, contoh, kita lihatlah orang yang berpakaian pendek ini, langsung dia marah, makan lu. Enak aja kau lihat-lihat gitu loh. Dia marah, di Amerika enggak. Tapi waktu kau pegang pahanya, itu kau bisa kena hukuman. Tapi di Indonesia beda, saudara. Udah tahu pakaian pendek. Yang paling aneh, udah dia pakai baju terbuka, ada belahan dadanya. Setiap dia ngomong, dadanya ditutup. Loh, di Amerika enggak, buka aja. Tapi udah tahu dia berpakaian begitu datang ke gereja, ngomong sama orang lain, gini kan ya? Gila deh, gila. Wanita kayak gitu sangat sebenarnya. Sudah tahu dia berpakaian begitu ya, ya biarin aja, ngomong aja begitu. Tapi dia marah waktu kita melihat bagian-bagian sensitif itu, makamu katanya. Loh, kok marah? Makanya sifat-sifat ketimuran kita itu harus kita pelajari sehingga kita harus berjaga-jaga. Sehingga nggak ada yang boleh berpakaian seksi ke gereja karena mengganggu iman dari pendeta. Amin, saudara. Iman dari kita semua, kita harus berjaga-jaga. Bertutur kata berjaga-jaga, menulis sesuatu berjaga-jaga, berpakaian berjaga-jaga, sampai hal berjalan pun harus berjaga-jaga. Ada yang lucu, ini buat anak-anak mahasiswa. Jadi begini, saya sedikit praktekkan. Perhatikan begini. Di kampus, Anda perhatikan dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Dulu itu buku dipegang, ada 5 buku gitu dipegang, baru masuk ke kampus begini.
tergopoh-gopoh. Jadi berkesan dia mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang pintar. Nah, satu ketika dia lewat dari sekumpulan mahasiswa juga. Jadi dia jamuin, bawa buku banyak. Lantas dia untuk satu mahasiswa, bos, yang perlu serius bukan jalannya, yang perlu serius belajarnya. Wah, malu. Yang pengen buku ini banyak-banyak hanya di kelas dia punya pengertian. Iya, yang perlu serius itu belajarnya, bukan bawa buku dalamnya seolah-olah kacamata kayak pantat botol lagi tebal. Jadi berjalan pun harus berjaga-jaga. Cara berjaga-jaga jangan begini. Itu orang tinggi hati. Jangan pula jadi begini gitu. Ini antara rendah hati dengan sakit punggung. Jadi harus punya standar normal. Cara bersikap, berdiri begitu. Kalau saudara lagi khotbah harus begitu. Ada yang sekarang gereja yang khotbah tinggi. Saya nggak tahu gimana. Asal tahu. Ya, banyak gaya, tapi kita harus berjaga-jaga. Setiap perkataan, makeup pun harus berjaga-jaga. Satu kali ada Lisa datang kemari ketemu dengan David Ingus. Lisa urusan sembako. Ternyata Lisa datang dengan tujuan dari sini mau ke pesta, tentu kan pakaian dia menor. Dandanan makeupnya luar biasa, makeup pesta, padahal dia urusan mau ngambil sembako. Ketemu David, buset, ngambil sembako. Gimana kalau dia mulai ngambil sembako kok menor banget gitu, kira-kira begitu, buset. Nah, akhirnya David merasa bahwa nggak pantas Lisa hanya urusan sembako, kok makeupnya udah kayak mau ke pesta kawin begitu kan tujuannya, atau baru pulang dari pesta atau mau ke pesta kawin setelah urus sembako, kita nggak tahu. Tapi semua kita harus berjaga-jaga. Amin, saudara. Kalau kita lagi kumpul seperti ini, tiba-tiba ada orang datang menggurui kita, untung aja kita semua anak Tuhan.